Baiklah, kenalkan nama saya Mufti Habibi Alayubi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil dari dashboard analisis kinerja kimia farma tahun 2020 sampai 2023. Ini merupakan proyek analis dari uh, project based internship bersama kimia farma. Baiklah, mungkin kenalkan nama saya Mufti Habibi Alayubi. Saya lulusan Institut Pertanian Bogor, jurusan Statistika dan Sains Data. Saya menguasai beberapa teknik analisis data seperti RStudio, SQL, Python, SAS, dan beberapa perangkat lunak lainnya. Dan saya tertarik menjadi data scientist. Saya memiliki beberapa pengalaman magang seperti di Pertamina Gas Negara sebagai intern City Gas Project Division pada tahun 2023 dan Petrokimia Gresik sebagai intern statistik in Marketing and Sales Administration Department pada tahun 2025. Berikut merupakan LinkedIn, GitHub, dan lokasi saya berasal dari Kabupaten Bekasi. Bagi ini beberapa course dan sertifikasi yang sudah saya jalani yaitu Bank Muhammad Business Intelligence Analysis Project Based Internship, Data Science Specialization Bootcamp dari Rakaman Academy dan Tableau Dashboard Training yang diselenggarakan oleh Dibimbing. Baiklah agenda pada presentasi ini yaitu pertama about company, yang dilanjutkan dengan project portfolio, selanjutnya importing dataset to BigQuery, dilanjutkan dengan analisis table dan BigQuery syntax, dan kemudian dashboard performance analysis dan business recommendation. Baik, yang pertama Wood Company. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Sebagaimana BUMN, Kimia Farma memiliki peran strategis dalam menyediakan produk-produk kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Lingkup bisnis Kimia Farma mencakup seluruh rantai industri farmasi, mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur obat-obatan, distribusi dan perdagangan, hingga layanan apotek dan laboratorium klinik. Dengan jaringan cabang dan apotek yang luas di seluruh Indonesia, Kimia Farma terus berinovasi dan memperluas layanannya demi mendukung akses kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, berikut merupakan proyek portofolio sebagai big data analisis intern di Kimia Farma. Saya ditugaskan sebagai mengevaluasi kinerja bisnis perusahaan selama tahun 2020 hingga 2023. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, yaitu mengimport data ke BigQuery. Terdapat empat dataset, yaitu final transaction, inventory, kantor cabang, dan juga produk. Selanjutnya itu membuat tabel analisa, yaitu menggabungkan keempat file tersebut menjadi satu file utama yang berisi informasi-informasi penting seperti transaksi, produk, lokasi cabang, hingga rating dari pelanggan. Dan juga ada beberapa variabel atau kolom lainnya dengan menggunakan data engineering seperti net sales, net profit, dan percentage gross laba. Selanjutnya hasil yang akan dibuat yaitu dashboard performance analysis tahun 2020 hingga 2023. Dashboard ini uh, di, dibuat di Google Looker Studio untuk menganalisis farma bisnis kimia farma. Ada juga terdiri dari beberapa perbandingan pendapatan tahunan, cabang dengan penjualan tertinggi, dan beberapa analisis lainnya. Baiklah, yang pertama yaitu importing data ke BigQuery. Terdapat empat data yang sudah disebutkan. Selanjutnya kita akan membuat dataset baru di Kimia Farma menggunakan fitur Create Table yang mengupload CSV-nya. Selanjutnya uh, kita akan langsung dengan auto detect skema agar sesuai dengan isi file. Selanjutnya mengisi nama table atau datasetnya, tabelnya dengan persis seperti misal final transaction, maka tabelnya kita akan tulis dengan final transaction. Terusnya kita akan lihat validasi datanya apakah benar-benar sesuai semua hasilnya terunggah tanpa error.
Selanjutnya tabel analisis. Setelah itu kita menggabungkan keempat tabel utama dan mengambil sekitar 16 tabel yang akan dibuat. Beberapa tabel sudah ada di keempat tabel tersebut dan juga ada beberapa kolom yang kita buat tersendiri. Contohnya yaitu persentase gross laba yang merupakan hasil dari range harga produk. Range harga produk ini yaitu adalah actual price. Jadi misalnya actual price-nya itu 50.000, maka persentase gross labanya yaitu 10%. Jika 50 hingga 100, persentase labanya 15% dan hingga 500.000 ke atas. Selanjutnya ada need sales. Need sales itu hasil perhitungan dari actual price atau harga obat sebelum diskon dikali satu dikurangi diskon percentage. Ini merupakan salah satu kolom, yaitu diskon dari transaksi. Satu dikurangi misalnya 10%, jadi satu dikurangi 0,1. Itu akan menghasilkan net sales. Selanjutnya net profit. Net profit yaitu merupakan hasil dari pengurangan perkalian antara net sales dikali dengan persentase gross laba yang sebelumnya telah dibuat. Baiklah, ini merupakan sintaks BigQuery-nya, yaitu pemanggilan kolom utama, filter engineering, dan juga join statement untuk menggabungkan data. Kita menggunakan langsung join. Baiklah, untuk selanjutnya ini merupakan dashboard analisis. Mungkin bisa dapat dilihat bahwa kita mengambil data, menyesuaikan datanya dari tahun 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Datanya tersedia dari 2020 hingga 2023. Baiklah, untuk transaksi di tahun 2021 ini, jadi penurunan transaksi sebanyak 0,6% dan juga penurunan lead sale sebanyak 0,5%, penurunan net profit sebanyak 0,5% dan tidak terjadi penambahan cabang dan ada kenaikan eh, rata-rata transaksi rating transaksi di bawah 0,1% dan juga rata-rata rating cabang penurunan di bawah 0,1%. Baiklah, bisa dapat dilihat bahwa ini merupakan 10 top provinsi berdasarkan total transaksi. Lihat bahwa Jawa Barat jauh di atas provinsi-provinsi lainnya dari total transaksi. Selanjutnya ini merupakan time series dari mid sales. Lihat dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi polanya ada kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Selanjutnya ini merupakan 10 provinsi, top 10 provinsi berdasarkan mid sales. Terlihat bahwa Jawa Barat juga menghasilkan net sales paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Selanjutnya ini merupakan top 10 city berdasarkan total transaksi. Terlihat bahwa Subang, Garut, dan Purwakarta menjadi tiga provinsi dengan total transaksi terbanyak. Selanjutnya ada terdapat top 5 produk berdasarkan net sales. Terlihat bahwa psycholeptics, drug, hypnotics, dan sedatives drugs itu merupakan produk yang dengan need sales tertinggi dibandingkan produk lainnya. Dan kemudian ada top 5 customer berdasarkan total transaksi. Terlihat bahwa Michael Smith itu uh, melakukan transaksi lebih dari 60 dalam 1 tahun. Dan juga ada beberapa nama lainnya yang cukup banyak melakukan transaksi dalam 1 tahun. Baiklah, ini merupakan top 5 brands berdasarkan 5 cabang berdasarkan tingginya rating cabang, tapi dengan rendahnya rating transaksi. Terlihat bahwa ada beberapa branch ID dengan rating cabangnya 5 tetapi memiliki transaksi ratingnya yang juga ada beberapa yang rendah. Ya, kayak ini merupakan tambahan tabel lainnya dari product name, batch name,
net profit, dan juga net sales. Baiklah sekian dashboard analisis kinerja Kimia Farma 2020-2023. Baiklah, berikut merupakan business recommendation. Pertama, prioritaskan ekspansi di Jawa Barat dan Sumatera, mengingat kontribusi sangat besar terhadap transaksi dan penjualan. Selanjutnya, produk seperti hipnosis, ansi anxiolytics, dan antidepresan sangat laris. Tingkatkan availability, promosi medis, dan kerjasama dengan rumah sakit dan psikiater. Selanjutnya, cabang dengan rating tertinggi dan transaksi terendah seperti cabang 4557 berpotensi untuk ditingkatkan secara marketing, stok produk unggulan, dan repositioning layanan, dan menjadi model branch terbaik bagi cabang-cabang lainnya. Selanjutnya, fokus pada pelanggan loyal seperti Michael Smith, David Smith, dan beberapa pelanggan lainnya, dan bisa menawarkan produk loyalitas atau personalized health solution. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.